Halo semuanya, nama saya Ria, saya dari DIY. Recently kita baru bikin Miss DIY Art Competition. Halo semuanya, saya dengan Elia dari Grey Art Gallery Bandung. Kita punya Grey Award yang sudah berjalan satu kali dan coming up ada yang kedua. Jadi kita bienal setiap 2 tahun sekali yang berfokus di Monochromatic Award. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anang dari Treasury. Mungkin Treasury itu adalah platform aplikasi emas secara digital. Lalu ini sudah tahun ketiga kami mengikuti ajang Art Jakarta dan kali kedua kami mengikuti menyelenggarakan Art Prize Competition. Mungkin itu dulu, Mbak. Mungkin di awal saya mau kasih sedikit pengantar dulu tentang topik ini dan kenapa topik ini dipilih sebagai salah satu panel di Idea Fest. Art Awards itu bukan sesuatu yang baru, tapi di beberapa tahun belakangan ini mulai semakin banyak kalau misalnya kita observe gitu brand-brand yang dan juga galeri atau institusi lain yang membuat kompetisi seni, itu kompetisi seni disebut art competition atau art awards. Tujuannya itu macam-macam, mungkin kalau misalnya dari brand nanti bisa cerita sedikit apakah tujuannya itu promosi atau lainnya. Tapi pada dasarnya kalau misalnya kita tahu kompetisi seni itu adalah sebuah platform gitu kan untuk seniman menjangkau publik yang lebih luas. Nah, mungkin yang juga kita pengen tahu di sini, kalau dari sisi brand dan sisi institusi itu kenapa alasannya, apa motivasinya untuk membuat art awards dan atau kompetisi-kompetisi seni? Apakah itu untuk membangun karir seniman atau memberi kredibilitas terhadap seniman? Juga dari segi brand keuntungannya apa? Dari segi galeri komersil, karena Grey Art Gallery itu kan galeri komersil kan, bukan non-profit. Jadi apakah itu ada hubungannya dengan market gitu? Apakah Art Awards itu ada hubungannya dengan market? Art Awards itu kan juga bisa dibilang bisa dianggap sebagai sebuah opportunity gitu kan dari institusi maupun brand korporasi untuk menjangkau audience yang tadinya mungkin tidak terlalu dekat dengan mereka gitu, terutama ini mungkin untuk brand lebih relevan gitu ya, audience seni pada secara spesifik. Nah, mungkin ini bisa jadi salah satu hal yang kita bahas juga. Di akhir sesi nanti sekitar 10 menit terakhir akan ada waktu untuk tanya jawab. Jadi kalau misalnya dari audiens ada pertanyaan mungkin bisa ditampung dulu dan nanti akan ada waktunya untuk tanya jawab. Oke, saya mulai dengan poin pertama, memahami Art Awards itu sendiri. Dan ini saya ingin dapat perspektif dari ketiga narasumber. Bagi masing-masing, bagi Mr. DIY, bagi Grey Art Gallery dan Treasury, apa sih tujuannya, motivasinya membuat Art Award? Ya, itu dulu. Apa motivasi dasar atau motivasi awal untuk membuat Art Awards? Oh, sekarang masih dari Mas Anang. Oke, baik. Oke, mungkin kalau dari saya terima kasih atas kesempatan pertamanya. Saya akan coba memutarkan sedikit video Art Prize kami yang terakhir. Kami berkolaborasi dengan Mbak Aziza dan juga Mbak Mas Nuri. Silahkan. Sudah. Suaranya boleh digedein. Saya berkolaborasi dengan partner saya, Nuri Fatimah. Halo, nama saya Nuri Fatimah. Saya sudah berkecimpung di dunia seni rupa dan desain mungkin sekitar 15-20 tahun dalam sebuah bentuk karya instalasi. Ini yang pertama untuk kami. Tapi sebenarnya kita punya kesamaan lah. Memang secara natural kita punya pendekatan artistik yang hampir mirip sebenarnya. Bisa dibilang, saya mungkin nyebutnya itu tumpang tindih timbal balik.
fokus kami terhadap rumah. Membandingkan gitu antara bagaimana value dalam keluarga itu ada underlyingnya itu sama seperti value-value di emas sebenarnya. Jadi berangkatnya dari sana, kemudian saya melihat bagaimana dalam keluarga itu kita juga bertumbuh, sama juga seperti bagaimana emas juga value-nya juga bertumbuh dan sebagainya gitu. Jadi itu konsep pertamanya sih. Terus ya berkembang, merefleksikan juga dengan keseharian kita, refleksikan juga dengan visi kita berdua. Kekayaan zaman dulu banget mungkin adalah sebuah keturunan yang banyak. Cuman kan sekarang ternyata tidak hanya itu ya. Sekarang kita butuh nilai batin yang lebih luas, yang kayak lebih ke bagaimana membangun si personal si anak itu sendiri. Cuman bagaimana kami sebagai orang tua bisa menciptakan si ruang nyaman dan aman hingga akhirnya si anak ini nanti bisa terjun ke halayak ramai seperti itu sih mungkin. Kita juga coba eksplorasi bagaimana perubahan persepsi terhadap emas itu berubah dari waktu ke waktu, kemudian itu diparalelkan dengan persepsi kita juga terhadap value di dalam keluarga ya. Jadi waktu kita melihat emas dulu, emas itu awalnya sebagai material, kemudian berevolusi menjadi currency atau mata uang, kemudian berevolusi lagi jadi sebuah aset fisik, dan sekarang masuk ke emas dilihat sebagai aset digital. Kemudian saya juga melihat hal yang sama sebenarnya dengan bentuk keluarga sebenarnya yang berubah dari waktu ke waktu. Nah itu persepsi perubahan itu kemudian kita coba sandingkan di karya ini. Kita di meja makan kan tidak hanya makan gitu, cuman disitulah ruang diskusi terjadi. Kalau ide Peephole juga itu sebenarnya dalam pendekatan berkarya pun kita juga tertarik dengan multiple dimension dalam instalasi sebenarnya. Jadi ada zoom out gitu, orang melihat itu meja makan, kemudian ada zoom in gitu. Jadi mereka bisa secara intimate gitu dengan karyanya, terus bisa berinteraksi langsung dan bahkan melihat ke dalam gitu. Jadi karya ini akhirnya tuh bisa membuat orang memiliki pilihan gitu. Cara mendalam lagi, Peephole ini menjadi ruang masuk audiens untuk akhirnya bisa menjelajahi karya ke hal-hal yang lebih spesifik. Visual, mereka bisa merasakan kehangatan dan keceriaan keluarga kami. Cara implisit juga bisa merasakan urge untuk memikirkan bagaimana pentingnya berinvestasi, baik itu cara nilai ekonomi maupun terutama nilai care, love, ataupun kasih ya. Value apa sih yang ingin dituju dalam keluarga? Legacy apa yang sebenarnya mau dilanjutkan ke generasi selanjutnya? Ya, terima kasih sudah menyaksikan Bapak Ibu, teman-teman. Jadi, thank you Mas. Cukup satu kali aja Mas. Ya jadi ide awalnya mungkin Bapak Ibu di sini sedikit bingung ya. Kok platform investasi gitu ya, sponsorin atau bikin art prize, hubungannya apa sih, di mana gitu kan. Jadi 3 tahun lalu kita coba melihat bahwa ada satu benang merah yang sangat dekat gitu antara seni dan juga investasi gitu, di mana satu benang merah itu adalah sama-sama mempunyai nilai. Bapak Ibu di sini memandang satu karya seni itu dengan nilai yang Bapak Ibu mungkin tidak bisa utarakan, tidak bisa menyampaikan berapa nilainya, bagaimana penilaian Ibu terhadap karya seni tersebut. Sama halnya dengan aset investasi, dalam hal ini emas gitu ya, dimana emas juga memiliki nilai yang dari dahulu sampai sekarang kita percaya bahwa emas ini bisa menjaga masa depan dari generasi ke generasi. Nah, lalu pada saat tahun ini kita coba sedikit maju ke depan. Kalau sebelumnya kita senimannya satu, lalu kali ini kita coba senimannya bisa nggak ya ini kolaborasi gitu. Senimannya 2 dengan latar belakang yang sebenarnya berbeda. Seperti itu. Nah ternyata alhamdulillah tahun ini terwujud. Jadi potretnya itu adalah ingin melihat bagaimana dan apa yang bisa kita wariskan, kita turunkan gitu. Tidak hanya bentuknya barang, tidak hanya bentuknya harta, tetapi dari nilai batin kalau tadi saya boleh meminjam katanya Mbak Nuri ya.
karena itu yang paling relate dengan kondisi saat ini, teman-teman gitu. Jadi bagaimana budaya itu bisa terbentuk karena nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakatnya, seperti itu. Dan inilah yang kami ingin bangun, kami ingin bawa dari skup kecil di dalam keluarga, ruang kecil di dalam rumah, yaitu meja makan. Nah, di meja makan itu ada 4 kaki, gitu. Nah, 4 kaki itulah yang mencerminkan hal-hal yang ingin diwariskan, yaitu yang pertama adalah shelter. Rumah itu adalah tempat berlindung, ya, tidak hanya dari cuaca juga, tapi dari bagaimana kondisi di luar sana. Lalu menjadi tempat yang paling nyaman untuk memberikan kepedulian kepada seisi rumah tersebut dan juga kasih sayang, gitu ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana rumah ini juga bisa menjamin atau memastikan bahwa dari generasi saat ini ke generasi berikutnya itu memiliki wealth yang cukup. Dan inilah part di mana Treasury sebagai platform investasi, kami mendukung satu dari pilar-pilar tersebut. Seperti itu, Mbak Mita. Terima kasih Pak Anang. Jadi tadi dari pihak Treasury itu kan merasa ada common ground antara seni dan emas gitu, yaitu investasi kan. Tapi pertanyaan yang tadi, kalau gitu kenapa buat art competition? Nah, kalau art competition itu sebenarnya kan kita dipaksa ya untuk menciptakan sesuatu yang baru. Hal apa sih yang bisa kita berikan? Hal apa sih yang bisa kita kontribusikan? Setelah 2 tahun, selama 2 kali ya kita menyelenggarakan art prize gitu ya. Ini selalu lahir karya-karya baru, teman-teman. Dari semua seniman yang kita undang gitu. Karya seninya itu selalu berbeda dari apa yang sudah mereka buat. Dan contohnya kalau Mbak Nuri ini mereka Mas Azizi dan Mbak Nuri mereka mengkolaborasikan karya-karya mereka di belakang, tapi sebelumnya itu ada juga Erwin Pradipta, bagaimana karya seni yang digital itu digabungkan dengan konsep investasi. Jadi memang mereka mencoba menemukan hal-hal baru seperti itu, menyampaikan cita dan juga rasa mereka terhadap seni gitu ya dengan instrumen investasi yang berkelanjutan gitu. Oke, terima kasih. Jadi kalau boleh saya recap in a nutshell, Treasury merasa perlu untuk bikin art competition itu sebagai bentuk dukungan untuk pembuatan karya-karya baru gitu. Iya. Mbak Elia, kalau dari sisi galeri? Iya, kita merasa gitu ya, sebagai galeri kita memiliki suatu kewajiban untuk bisa mempresentasikan karya-karya dari seniman sebaik mungkin. Jadi setelah saya buka galeri itu, saya merasa banyak banget entusias dari para seniman yang belum saya bisa jangkau dengan luas gitu ya. Tapi saya merasa, wah, kayaknya kalau kita bikin suatu award itu memberikan suatu kesempatan buat para seniman untuk benar-benar bisa menunjukkan apa yang mungkin selama ini belum terekspos secara publik gitu. Mungkin aja ada yang jago bikin ini, bikin itu, tapi belum benar-benar terekognisi baik pada publik. Jadi saya merasa kita sebagai galeri harus membantu mengekspos kegiatan atau hasil karya mereka. Dan saya juga mengadakan award ini sebagai suatu ekosistem support di dalam seni rupa. Jadi kalau misalnya untuk kedepannya gimana kita belum tahu, tapi menurut kita kalau selama kita membuka suatu kompetisi yang fair, yang baik gitu ya, para seniman ini akan dengan sendirinya terpilih sangat baik gitu. Jadi kita tugasnya di sini hanya memberikan ruang dan kesempatan dulu saja gitu. Awalnya untuk award tujuannya untuk ekosistem dulu sih. Oke. Jadi ada miripnya sama tadi yang Pak Anang bilang, membuka ruang dan kesempatan. Tapi ini uniknya Grey Art Gallery itu kan karyanya khusus monokromatik. Bisa tolong dijelasin reasoningnya kenapa? Ya, jadi berawal mula dari namanya sendiri.
Kebetulan Gray itu singkatan dari Grace Kristianti dan EYY itu dari Elia Yusman. Kebetulan saya tuh suka banget gitu, passionnya itu ngelihat karya itu di hitam putih monokromatik gitu. Jadi kita membuat suatu award hanya khusus monokromatik hitam putih atau scale of gray gitu. Jadi dari situ pun kita juga melihat banyak sekali ternyata peminat dan seniman-senimannya yang benar-benar tertarik gitu ya di monokromatik gitu. Jadi sesuai dengan konsep galeri kita memberikan award juga. Kan biasanya award ada batasan-batasan ya, misalnya batasan usia gitu ya, untuk misalnya junior atau misalnya di bawah 30 tahun, 40 tahun gitu. Nah kalau di kita batasannya itu tidak ada batasan usia, karena saya merasa banyak kok orang yang bukan seniman atau sekolah seni terus in the later years gitu ya, mereka tuh jadi seniman atau apa. Nah saya mau memberikan kesempatan itu. Jadi yang ikutan kompetisi kita itu tidak ada batasan usia, satu, tidak ada educational background yang harus sekolah seni atau pernah berpameran di mana, enggak, tetapi limitationnya di warna gitu. Jadi di hitam putih gitu. Oke. Ya. Iya itu menarik soalnya nggak, ya itu kayaknya belum ada di art competition seenggaknya di Indonesia yang kriterianya itu pemilihan warna. Thank you, dan saya bilang sangat berhasil sih dengan monokromatik kategoris ini. Oke. Nanti kita bahas lagi lebih lanjut. Sekarang ke Ibu Ria dulu dari Mr. DIY. Kenapa Mr. DIY memutuskan untuk bikin art competition? Sebagai background, saya tahu di luar negeri kan udah punya gitu art Mr. DIY dari internasional dan regional ya. Sekarang di lokal tahun ini yang pertama kali. Mr. DIY di Indonesia memang kita awalnya asalnya dari Malaysia. Jadi pastinya sebagai brand yang sudah berumur 20 tahun ya di Malaysia, pasti banyak hal-hal yang sudah mereka coba, sembari kita juga mempelajari lah apa best practice-nya dari headquarter dan dari global dan market lain juga. Tapi spesifik ngomongin art competition, sebenarnya sejalan dengan values yang kita miliki sih di Mr. DIY itu sendiri. Mr. DIY itu mungkin ada yang udah tahu, udah pernah pergi atau nggak tahu. Kita sebenarnya sampai saat ini, kebetulan minggu ini kemarin, kita ada di 1.100-an lokasi di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Pertumbuhan yang begitu pesat karena kita baru pertama kali eksis di Indonesia tahun 2017. Dari satu toko pertama jadi 1.100 dalam kurang dari 1 dekade. Tujuannya kenapa sih? Karena tujuannya adalah kita mau memberikan aksesibilitas kepada mereka yang terutama mungkin berada di daerah-daerah yang tidak selengkap kita lah yang duduk di ibu kota ini gitu. Mau apa semuanya ada. Nah, jadi aksesibilitas itu dan semangat aksesibilitas itu yang sebenarnya kita bawa di dalam art competition ini gitu. Tema art competition yang kita bawa tahun ini adalah identity dan diversity. Mengenal toko-toko kita yang juga ada di seluruh Indonesia dan bagaimana pertumbuhan kita dari tahun 2017 sampai sekarang juga dengan dukungan ya dari berbagai keluarga Indonesia. Kita juga jual 10 kategori, one of them is arts and crafts juga gitu. Jadi kita memandang bahwa art competition ini adalah sebuah wadah yang sangat tepat bagaimana kita bisa membukakan aksesibilitas kepada mereka yang mungkin dalam kesehariannya belum pernah tuh terekspos apa itu seni, seperti apa. Oleh karena itu, waktu kita bikin art competition pertama kali ya, tahun ini di Indonesia, kita kerjasama juga dengan Indo Art Now. Kita juga mempelajari lah gitu loh sama-sama. Oh ternyata begini toh, bikin art competition toh. Dan untuk pesertanya kita tidak melimitasi mesti dari mana, tapi memang kita bagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori pelajar dan kategori umum, biar lebih fair lah ya pada saat judgingnya. Pelajar disandingkan dengan yang udah ahli kan nanti gimana gitu. Ya semangatnya adalah biar kreativitas mereka, nih nama tokonya udah Mr. DIY ya, bagaimana mereka membangun kreativitas mereka dalam menghias rumah dan lain sebagainya dalam keseharian mereka sekarang bisa
dibawa ke dalam wadah seni dan hopefully bisa kita angkat lagi ke ruang yang lebih tinggi. Harapannya ini juga bisa memupuk lebih banyak adanya inklusivitas dan juga kreativitas dari berbagai lapisan masyarakat, terutama yang ada di luar sana lah, yang mungkin selama ini belum terlalu terekspos. Oke, terima kasih jawabannya Mbak Ria. Jadi ada hubungannya selalu dengan etosnya brandnya itu sendiri gitu ya. Sensibilitasnya. Oke, ini walaupun Mr. DIY di Malaysia itu udah beberapa kali, tapi kan di sini baru yang pertama. Treasury baru 2 kali, Grey Arts juga ini yang coming up itu mau 2. Jadi walaupun masih di tahap-tahap awal gitu ya, udah kelihatan belum sih apakah ada impact-nya terhadap kredibilitas atau exposure senimannya gitu. Silahkan dipilih, mau siapa dulu yang menjawab? Saya jawab ya. Kebetulan kita tahun 2024 itu mengadakan awardnya, dan thank God pada saat kita bawa ke art fair itu semua hampir semua top 10-nya sold out ya gitu. Bukan berarti kayak harganya mahal-mahal gitu, enggak, tetapi kami beruntung diberikan kesempatan untuk mengekspos karya-karya mereka, sehingga dibantu dengan rekan-rekan yang udah pengalaman di seni rupa, mereka bantu promoting gitu ya, kayak wah ini pemenang award begini begitu, mumpung masih murah loh, atau misalnya ini excellent ideas gitu, tapi bahannya begini begitu, jadi akhirnya sold out gitu. Itu sangat-sangat membanggakan gitu. Jadi bukan cuma masalah terjual atau tidak terjualnya, tetapi apresiasinya ya gitu yang benar-benar berasa gitu buat kita. Ya, boleh dielaborate Mbak soal jadi dari kompetisi itu kan banyak yang masuk, terus kemudian penjurian. Kemudian yang menang itu yang dibawa ke art fair gitu. Betul. Oke. Semua yang menang itu ada berapa, penjuriannya seperti apa? Jadi begini ya, kita ada sekitar 850 entry. Ya. Hanya khusus Bandung? Enggak, nasional. Oke. Secara nasional 850 entry. Lalu pemilihan tahap pertama di 300, lalu di 200, dan terakhir di sekitar 105 kalau nggak salah ya. Jadi dalam 105 ini finalis yang benar kita exhibit di galeri kami. Lalu exhibitnya itu sekitar 3 bulan ya. Dalam waktu 3 bulan ini kita akan menentukan pemenang ya. Jadi dalam 3 bulan ini memang betul ada jurinya yang menentukan dulu siapa nih yang 105 yang pertama. Nah, ada kategori gray, ada kategori black, kategori white, lalu collector choice dan people choice gitu. Jadi 5 award ini yang people choice itu kita minta pengunjung untuk voting. Paling suka karya yang mana gitu, kita nomorin kan. Ini semuanya karena udah dipamerin dulu gitu ya? Dipamerin, udah selama 3 bulan? Finalisnya ada sekitar 105. Jadi people choice, tiap orang yang ke galeri itu vote-nya sekitar 12.000 orang yang nge-vote gitu. Jadi itu people choice. Lalu kolektor dan kolega choice itu kayak beberapa teman-teman galeris, kolektor, orang-orang yang pengalaman lah di bidang seni, kita mintain pendapatnya, mereka pun vote, biasanya suruh pilih 3 gitu, mereka yang mana. Lalu memang yang 3 ini memang ditentukan oleh juri, tetapi setelah itu kami interview ulang masing-masing gitu, kita mau dengerin detail gitu, terus rencananya mau gimana, karyanya mau dibawa kemana, konsepnya seperti apa, kita dengerin sangat detail gitu. Jadi kita bisa lebih ngertiin gitu bahwa seniman ini mau mengkomunikasikan apa dalam karyanya gitu. Jadi jadi pilihannya ini dipilih oleh publik, jurinya juga, dan kolega-kolega kami. Terus kemudian yang dibawa ke art fair itu ada berapa seniman berarti?
Dibawa ke art fair itu ada lebih dari 10 pemenang. Jadi kebetulan ada yang sudah terjual juga, jadi kita tidak bisa bawa ke art fair, tapi beberapa yang lainnya kita bawa ke art fair itu terjual. Gitu. Ya. Oke, jadi kalau dari kasusnya Grey Art Gallery sebagai galeri komersil itu jelas ya runutannya bahwa art competition itu ngasih visibility kepada seniman yang berpartisipasi ke exposure di art market gitu, karena berujungnya di art gallery. Tapi bukan harganya mahal ya. Iya ya, tapi yang penting dapat visibility di dan dari market juga. Betul. Betul. Ya. Kalau dari Pak Anang? Ya, kalau dari Treasury, setiap tahun itu kita selain Art Prize, itu kami juga menyelenggarakan yang namanya sebuah, mungkin kalau related sama apa yang diberikan Treasury kepada seniman, itu tentu satu adalah exposure di Art Prize-nya itu sendiri pada saat di exhibit di Art Fair, seperti itu. Nah, kalau itu bisa dilihat dari banyaknya pengunjung yang mencari ini siapa sih senimannya, Mas Azizi, Mbak Nuri, lalu mereka ingin sekali diceritakan, Mbak. Diceritakan story behind meja makan, kenapa meja makan. Lalu ada pipe hole, sampai orang tuh rela ngantri, Mbak. Jadi kan itu lubangnya hanya sekecil jari, jadi ada beberapa lubang di atas dan di samping, dan orang itu ngantri. Di lubang-lubang itu, di dalamnya itu cerita tentang apa sih yang dilakukan di dalam rumah, apa yang dijaga gitu. Mulai dari wealth tadi, ada harta benda yang harus kita siapkan gitu. Lalu pangannya seperti apa, lalu ada hasil karya dari keluarga itu sendiri, karya lukis dari anaknya Mas Aziz gitu ya. Itu yang kita exhibit di Art Fair. Nah, sebelum itu kami juga sebenarnya Mbak menyelenggarakan satu kegiatan lagi gitu ya. Kami juga mengundang beberapa seniman di Indonesia untuk menciptakan sesuatu yang tidak biasa. Contoh, kalau seniman Naufal Absyar itu kan biasanya dia lukis ya Mbak. Nah, di acara kami di 2 tahun lalu di Art Garden, ini kami challenge Mas Naufal itu untuk membuat desain di dalam koin emas. Gitu. Jadi, ini pertama kalinya bagi Mas Naufal untuk mewujudkan desain impiannya Mas Naufal itu dalam bentuk donkey gitu ya, di dalam sebuah koin. Lalu tahun ini kita berkolaborasi dengan Mas Arkif yang terpilih, di mana Mas Arkif ini membuat sebuah patung yang berlapis emas. Nah, hasil karya dari kedua seniman ini Mbak, kita lelang. Dan kita kaget sekali. Di tahun pertama itu koin dan juga etchingnya dari Mas Naufal itu signifikan, koinnya 0,1 dan etchingnya 1 piece gitu ya, itu dilelang di 99 juta. Itu 1 piece. Lalu Mas Arkif kemarin ya 1 karya itu dilelang 475 juta. Sorry, yang untuk karyanya Arkif itu pakai material emas? Ada semprotan emasnya gitu, dilapis emas. Jadi memang kita ingin menunjukkan bahwa karya seni yang luar biasa indah dan dibentuk dengan spesial gitu ya dari Mas Arkif khusus untuk Treasury, dan ini juga kita lapisi dengan emas gitu. Oke, maaf. Maksudnya itu cat emas atau cat emas. Okay. Maksudnya memang ada lapisannya begitu, Mbak Mita. Lapisan emasnya. Oke. Bukan berwarna emas. Oke. Jadi mungkin kalau dari Treasury, dari seenggaknya 2 kasus yang disebut kayak Naufal sama Arkif, itu kan emang seniman yang udah terkenal ya. Jadi mungkin secara exposure udah nggak perlu lagi gitu. Tapi mungkin orang-orang jadi seenggaknya bisa ngelihat karya mereka kalau pakai material yang dekat dengan brandnya Treasury, yang mana bentuknya fisik, yaitu emas gitu. Iya, betul. Kalau dari Bu Ria? Kalau dari Mr. DIY dari aku, sebenarnya yang lucu adalah art competition kita kemarin kita conclude di bulan Agustus setelah 17-an kalau nggak salah.
But kita nggak berhenti di situ, karena kan kita kategorinya umum dan juga students. What happens is dari sisi Indonesia, pada saat kita sudah punya local winners, actually di awarding night-nya pada saat mereka kita awarding pasti ada media dan lain sebagainya, itu juga sangat, I think sangat membantu ya untuk visibility mereka, terutama untuk mereka yang baru mulai berkarya, baru masih jadi pelajar. Tapi kita nggak berhenti di situ. Kita ikut sertakan mereka juga ke regional competition yang ada di Malaysia. Actually, judging baru conclude semalam, tanggal 30 ya, benar, 2 hari yang lalu. Nantinya awarding night akan ada di tanggal 12 November ini. Jadi, fingers crossed, hopefully akan ada good news gitu, sehingga kita memberikan chances untuk mereka, nggak cuma visibility-nya hanya di level Indonesia saja, tapi kita bawa juga ke level regional, di mana di situ ada bersanding juga dengan seniman atau public entries dan student entries dari Malaysia, dari Thailand. Pastinya di situ juga akan ada media, KOL dan lain sebagainya, sehingga visibility mereka juga secara regional ada. Nggak berhenti di situ saja, aspirasinya jika nanti memang ada pemenang ataupun tidak ada pemenang di situ dari 6 winners yang kita kirimkan ke situ, pastinya kita akan terus lakukan pendampingan ya, bagaimana kita bisa berkolaborasi lebih lanjut untuk art competition ke depannya, apakah dengan mengkolaborate dengan mereka untuk menjadi bagian dari the entourage-nya gitu, untuk menjadi ambassador bahwa seni ini bisa untuk siapa saja, dimulai sejak dini juga oke. Jadi itu part of the plan sih, itu in the longer run, sehingga hopefully itu semua secara rangkaian bisa memberikan visibility dan accessibility lah terhadap hasil karya mereka juga, dan seni ke halayak yang lebih luas lagi. Iya, saya rasa itu penting, terutama karena Mr. DIY itu bukan hanya ada di Indonesia, tapi ada di negara-negara lain, bahwa kesempatan untuk ngebawa seniman, terutama karena kategori pesertanya itu juga ada dari publik juga kan, untuk kelihatan di platform, di mimbar, bukan cuma lokal tapi sengaja regional, untuk sekarang hopefully bisa di internasional. Ya itu menurut saya juga saya rasa penting. Sekarang saya mau tanya pendapat bertiga tentang Art Awards itu kan sebuah kesempatan juga untuk brand atau ya untuk penyelenggara gitu ya, brand maupun institusi, untuk mengarahkan memberikan direction gitu, karya bentuk atau karya seni seperti apa sih yang bisa dilihat oleh publik gitu. Ini kan kelihatan dari kategori peserta yang boleh ikut, atau juga kriteria lain misalnya warna gitu. Nah ini dari masing-masing brand, kira-kira setelah 1 kali atau 2 kali melakukan kompetisi, kira-kira akan ada perubahan nggak sih sama tentang kriteria maupun kategori? I think kalau dari Mr. Dewa sendiri in the foreseeable future ya, karena kita juga baru Indonesia sendiri tahun pertama, tahun depan hopefully ada lebih banyak market yang mau ikut, karena Mr. Dewa juga ada di banyak market. Untuk Malaysia sendiri baru 2 atau 3 tahun, Thailand juga baru 2 tahun. I think kesempatan untuk berevolusi ke depannya sangat banyak sekali gitu. Tapi I think message-nya harusnya tetap sama, yaitu menjaga that accessibility terhadap publik, terhadap students gitu. Apakah ada penambahan kategori lagi, ya tidak menutup kemungkinan itu sih. Cuman message yang dibawa pasti akan tetap sama. Apakah mediumnya kemudian akan nantinya ada limitasi atau ada pengembangan dan lain sebagainya, I don't know sih, to be honest untuk saat ini. Cuman pastinya message yang dibawakan pasti akan tetap sama, dimana even tema yang kita bawa tahun ini, identity and diversity, ini kan juga tema yang dibawakan oleh semua market. Jadi tahun depan akan ada tema apa, pasti kita akan diskusikan gitu loh, message apa sih yang kita ingin highlight kepada keluarga-keluarga yang kita layani masing-masing negara. Nah itu yang nanti akan kita angkat bersama. Terima kasih. Silakan Mbak Eli atau Mas Anang. Ya, kita kan untuk Grey Award ini, untuk kategori yang umumnya kita adakan 2 tahun sekali. Mungkin kita masih akan dalam ranah black and white dulu untuk beberapa kali kompetisi, tetapi tidak pernah tahu kalau kedepannya nanti kita punya panel of judges yang menginginkan hal yang lain.
Jadi kita tentunya akan terbuka gitu. Seperti misalnya tahun ini kita punya salah satu juri yang dia interestnya di AI. Oke, it will bring itu akan membawa suatu kategori mungkin yang lain. Tetapi kita of course membebaskan gitu ya. Kita menghargai jurinya ini kira-kira mau bukanya tuh kesempatan untuk seniman apa aja gitu. Jadi saya rasa award akan selalu berubah sih, ngikutin zaman, ngikutin juga panel of judges, ngikutin materials juga dan teknologi tentunya gitu ya. Jadi akan selalu berkembang. Tetapi di satu sisi yang lain juga kami akan punya Junior Grey Award gitu tahun ini juga. Yang pasti nggak hitam putih sih kalau anak-anak gitu. Nggak hitam putih. Jadi ya walaupun itu dewasa atau umum, kita sih tujuannya satu, kita lebih mau mengangkat seniman ini ya. Baru kita pikir kalau kita benar-benar serius nih menggarap seniman ini, nanti kitanya sendiri juga akan kebantu terangkat gitu secara branding ya. Jadi kalau kita dari Grey, kita utamakan dulu kita punya kualitas seniman dulu yang baik, lalu itu akan semuanya balik lagi ke kitanya seperti itu. Terima kasih Mbak Elia. Silakan Pak Anang. Ya, terima kasih Mbak Mita. Kalau untuk Treasury, selama 2 tahun kami menyelenggarakan Art Prize itu memang cukup berbeda gitu ya dengan Mr. DIY ataupun Grey. Jadi memang kami ini menyerahkan kepada seniman yang kami undang, seperti itu. Hanya guidance-nya adalah bagaimana kemudian karya yang sudah dibuat sebelumnya itu bisa diadopsi dengan nilai-nilai dan spirit dari Treasury. Spiritnya itu adalah yang tadi satu adalah inovasi gitu ya. Karyanya ini harus bisa mencerminkan inovasi, lalu yang kedua ini bisa bernilai di masa depan gitu. Jadi bagaimana para seniman ini menangkap di dalam karya seninya itu ya, sehingga merepresentasikan nilai seperti yang tadi Mas Aziz direpresentasikan, nilainya itu dilahirkan dari percakapan-percakapan yang ada di meja makan. Jadi kami selalu memberikan kesempatan kepada seniman yang kami undang, Mbak Mita, untuk menyajikan sesuatu yang baru gitu ya, yang belum pernah mereka buat sebelumnya, Mbak. Gitu. Jadi 2 tahun terakhir seperti itu, nanti tahun depan seperti apa kita akan lihat. Sorry Mas, kalau dari Treasury itu bukan open call ya sistemnya? Kita invited. Oh invited. Nah oke, decision untuk kan kalau misalnya Mr. DIY dan Grey kan open call kan, Betul. jadi luas banget gitu betul, yang daftar banyak banget gitu. Kalau dari Grey 800 peserta, kalau misalnya Mr. DIY kemarin 1.000-2.000-an deh. Nah kalau dari Treasury itu invited. Nah itu kenapa tuh keputusan untuk invitednya? Ya ini menarik pertanyaannya. Jadi pada saat awal sama Mas Tom juga waktu itu kita kebetulan diskusi kita mau open atau close call nih gitu, invited senimannya. Jadi akhirnya kita putuskan invited karena kita sebenarnya ingin memberikan sesuatu yang berbeda gitu. Kita ingin men-challenge. Sama seperti gini, emas itu selalu mendapatkan challenge dari perubahan format, Mbak Mita. Format yang tadinya fisik, dipegang-pegang, disayang-sayang, ditaruh di bawah bantal gitu kan, berasa gitu kan, ada wujudnya. Kami sebagai platform selalu mendapatkan challenge bahwa emas digital ini wujudnya nggak ada nih gitu kan. Nah semangat inilah yang ingin kita coba juga challenge gitu kepada para seniman gitu. Jadi menghasilkan satu karya yang belum pernah mereka buat sebelumnya, dan ini menjadi mahakarya bagi seniman-seniman yang kami undang. Contohnya Mas Arkif itu adalah tahun ini itu adalah selebrasi terakhirnya Mas Arkif, Mbak. Gitu, dengan karyanya Mikif. Nah, di next session of life-nya Mas Arkif itu, Mas Arkif sudah tidak membawa Mikif lagi ke depannya, dan ini menjadi selebrasi. Kemarin kita angkat dengan topik adalah Golden Age gitu. Nah, jadi memang kami selalu menantang gitu ya, menantang mereka keluar dari zona nyaman, bagaimana bisa melahirkan sesuatu yang
berbeda gitu Mbak. Tapi memang contohnya kemarin waktu dengan Mas pertama kali dengan Elvin Pradipta gitu ya, Mas Elvin itu sangat clear pernyataannya bahwa sesuatu yang digital itu belum tentu tidak ada barangnya gitu. Jadi Mas Elvin kan karyanya semua digital, tapi di dalam digitalisasi itu adalah ada coding yang ditanamkan sehingga bisa merepresentasikan apa karya ciptanya para seniman seperti itu. Oke, terima kasih atas paparannya. Sekarang saya baru dapat info bahwa ini waktunya untuk Q&A, jadi saya lempar dulu, buka dulu ke floor kalau ada pertanyaan. Art Awards banyak yang ini, banyak yang pengen tahu. Dari depan dulu, dari Mbak yang pakai baju merah, kemudian sebelahnya, terus di belakang. Mungkin perkenalan dulu Mbak, seniman bukan seniman atau apa gitu. Selamat siang, saya Fai. Terima kasih atas talknya, sangat menarik tentang environment art award di Indonesia dan sangat insightful. Saya bukan seniman, saya linguis, tapi saya dari Edgar Ring Society, itu art history di University of Oxford. Jadi kami sangat tertarik dengan art awards di berbagai negara, terutama di Indonesia dan hubungannya dengan art award di tingkat regional seperti yang diadakan oleh Mr. DIY. Pertanyaan saya cukup sederhana tentang ini kan yang saya tangkap banyak sekali concern tentang accessibility ya, keinginan untuk meraih atau mencapai artis-artis dari berbagai daerah, dari berbagai kelas sosial, dari berbagai kelas ability seperti kelompok pelajar dan kelompok seniman profesional. Apakah ada akomodasi tertentu atau langkah-langkah tertentu yang diambil oleh Art Awards ya, dari Treasury, dari Grey, dan terutama dari Mr. DIY karena ada concern soal accessibility itu untuk memastikan bahwa accessibility ini terjaga di Art Award yang diadakan, untuk memastikan bahwa ya Art Award ini accessible dan berhasil mencapai komunitas seniman yang beragam. Cukup itu saja, terima kasih. Silakan. I think kalau dari Mr. DIY, it's going to be a learning process ya, karena we're just starting this year, so we need to see how this will evolve in the future to ensure that kita juga maunya accessibility for all, tapi ya we are quite realistic to know that we need to start and ensure that it's the right thing gitu ya, one step at a time. But what I can say is that in our vision and mission to provide accessibility to our services, actually kita juga tidak melimitasi sih dari karya-karya yang masuk itu sendiri ya, ensuring that we receive everything. I think there were some limits that we needed it to be child friendly lah, basically. Karena our store is also a family store. Kenapa demikian? Karena nantinya pada saat winner-winner art ini kembali juga karyanya sebenarnya akan kita exhibit di toko-toko kita gitu. We need to ensure that it's still child friendly for the people who come to our store. But not just that, sebenarnya harapannya ke depan ya dengan pertama kali ini bisa berjalan, tahun depan bisa we scale it up even better gitu, sehingga more people that previously yang belum pernah terexpose dengan art atau even art award, and they can participate even for a first try. I think it's already a big enough thing gitu, especially for them who starting out young gitu loh. Then they take the learnings from it and then they grow gitu. For now itu sih sebenarnya. Oke, saya jawab juga ya, Mbak. Jadi mengenai akses itu yang dipertanyakan itu justru kita tuh mengadakan award supaya siapapun bisa masuk without kayak latar belakangnya apa, edukasi sekolah nggak sekolah, disable atau enggak, kita tuh sangat terbuka, kecuali memang award yang kemarin ini 17 atau 18 tahun ke atas. Makanya
karena banyak komplain kok anak-anak nggak boleh ikutan, jadi kita bikin junior gitu. Jadi kita pisah. Jadi dengan ada kedua award ini kita nge-cover semua orang basically gitu, semua orang. Jadi dan kita juga make sure gitu ya bahwa tidak ada titipan dari award itu, tidak ada titipan. Bahkan kalau misalnya kelihatan karyanya masih mentah tapi menarik, kita itu sering calling senimannya, kita interview. Bahkan ada juga, mohon maaf ya, nggak seniman kan semuanya established gitu ya. Kadang-kadang kenapa bikinnya kecil, kenapa begini, kadang-kadang kita suka panggil, ternyata limitationnya itu di material atau di tekniknya atau apa. Bahkan kalau kita ini kalau kita tertarik, kita biasanya support juga. Coba deh kamu beli bahan ini, coba ganti bahan apa, coba explore, coba bikin lagi yang lain atau apa gitu. Jadi nggak semuanya itu harus yang bagus jadi beres, enggak. Justru tugas kita kan di sini sebenarnya finding talent juga gitu. Jadi kita sangat interested untuk seniman-seniman muda yang punya konsep itu bagus banget, tapi kadang-kadang execute-nya kenapa ya begini, ada yang kurang gitu. Ternyata, jadi kayak contohnya aja satu, ada seniman tuh yang bikinnya dari kayak kain stocking gitu, kain stretch gitu. Terus saya bilang, kenapa ya cuman limited gitu? Dia bilang, ya nggak ada yang jual, itu stocking kaki doang gitu. Nah sedangkan dengan karyanya dia, kita tuh bisa kayak kenalkan dengan material wire mesh, yang lain bisa gulungan meteran, malah kita bantu explore lah gitu. Menurut saya kita sebagai galeri juga harus bisa bantu gitu si seniman ini untuk berkarya, apalagi dia punya konsep tuh sangat baik gitu. Jadi kita harus mau lihat gitu. Jadi untuk menjawab ini, jadi accessibility untuk semua orang itu sangat terbuka. Malah kita senang banget kalau nemuin yang masih mentah tapi excellent konsep gitu. Terima kasih. Silahkan Mas Anang. Maaf tadi baru diinfo lagi kalau waktunya masih ada 5 menit. Jadi Singkat. Kalau ya supaya masih ada waktu untuk seenggaknya satu pertanyaan lagi. Boleh. Ya, kalau dari saya, dari Treasury gitu, kemarin kita membuka akses itu kepada semua background seniman gitu. Nggak hanya satu jenis seniman, apakah dia seni rupa, sculpture dan lainnya, tapi kita open for all. Dan inilah kita memberi kesempatan kepada berbagai macam background seniman di Indonesia untuk bisa masuk ke dalam Treasury Art Prize seperti itu. Oke, langsung boleh sambil duduk ya. Perkenalkan, saya Ari sebagai pengamat ekosistem seni independen. Terima kasih banyak sebelumnya untuk speaker. Ini sangat membangun dan berkontribusi baik untuk ekosistem seni Indonesia yang lebih baik. Saya akan melipir bertanya efek samping after the award. Ini satu momentum itu memiliki dualisme. Mungkin saya akan bertanya pada sisi efek sampingnya. Penghargaan seni itu dapat memperkuat hierarki seni, praktisi seninya juga, dan market tentunya. Nah, si seniman yang menang pasti jadi tampil, show up, dan mereka dengan menangnya award akan mendapatkan tawaran yang lebih banyak dan opportunity. Sementara banyak juga yang berguguran karena limitasi tadi, ada standar yang harus dicapai. Nah, kira-kira bagaimana nih untuk menghindari efek samping ini? Apakah lebih banyak penghargaan atau award adalah solusi atau justru jadi fragmentasi satu limitasi tadi atau indikator? Atau mungkin apakah ini sebuah delusi standar yang diciptakan pada akhirnya? Dan terakhir, apakah dari masing-masing speaker memiliki indikator independen tersendiri untuk mengevaluasi si dampak ini dan efek samping? Terima kasih. Perlu saya pertajam? Pertanyaan berat. perlu dimoderasi. Kalau boleh saya rangkum sedikit, tadi pertanyaannya itu sebenarnya tentang efek samping dari art awards gitu. Di satu sisi kan ngasih penghargaan kan, yang satu tuh jadi keangkat gitu, ada kelompok-kelompok yang terangkat, tapi kemudian yang berguguran minta pendapat tentang situasi itu, terus kemudian mungkin itu dulu kalau misalnya itu terjawab, pertanyaan sambungannya adalah apakah masing-masing pemateri itu punya suatu cara untuk mencegah ketimpangan atau ketimpangan.
Gimana dong? Mahal tapi coba ya. kira-kira Definitely aku bukan. I'm not anyone in seni. So, ini exposure pertama ke seni aja baru tahun ini nih belajar nih. Oh begini tuh. Tapi buat aku Mungkin Tom mau jawab. terlepas dari seni ya, in any competition, in any field, I think it depends on how we see competition sih buat aku. Hidup kita setiap hari juga banyak tantangan gitu loh. Kalau kita menghadapi tantangan itu, apakah kemudian kita akan pergunakan tantangan itu untuk kemudian mencoba lagi untuk lebih baik besok hari, atau kita akan memilih untuk jalur sebaik yang lain? Kalau misalnya kemudian tidak ada tantangan, kan kemudian berarti bisa saja tidak ada kemajuan ya. So I think then it creates another effect in itself gitu loh. Yang perlu kita mungkin coba diskusikan bersama ke depannya adalah bagaimana nih yang misalnya kemudian tidak berhasil winning anything ya, mau itu in art atau in any different things lah itu, bagaimana kita apakah ada kayak feedback session kah, atau misalnya dari dia memang juga mau tahu kah gitu loh, kira-kira kurangnya di mana, itu kan juga balik lagi ke orangnya sendiri gitu. Kalau misalnya one day we have an art submission, ini tahun pertama kita almost 2,000 submission. Kalau tahun kedua kita tiba-tiba 10,000 submission, juga nggak mungkin setiap orang kita kasih feedback kan. Berarti kan juga mesti ada keinginan juga dari orang tersebut gitu loh. Untuk, I think that's just part of human nature aja sih gitu. Makasih Mbak Ria. Silakan Mbak Elia. Oke, menurut saya pertanyaannya berat ya, apa aja tadi hampir lupa. Efek sampingnya. Gimana dengan Jadi menurut saya begini ya, para seniman yang sudah berpikir, oh saya mau ikut nih kompetisi ini, mereka tuh udah harus siap-siap mental bahwa mereka akan dibandingkan karya siapa lebih baik, karya siapa, tetapi di satu sisi memang ada award. Kalau dari kami mungkin ada amount of money yang bisa diberikan, itu mungkin salah satu pemacu, ya udahlah dicoba aja gitu. Tetapi memang secara gengsi ya, secara pride-nya itu seniman tuh biasanya pride banget gitu. Jadi belum apa-apa memang mereka sendiri udah compare-comparean diri sendiri terhadap yang lain. Jadi memang belum apa-apa sudah resiko banget sih untuk seorang seniman itu untuk mengikuti art award tuh udah banyak banget pikirannya gitu. Apalagi yang udah terkenal banyak loh, dan mereka nggak menang loh gitu karena misalnya kalah sama konsep yang baru misalnya gitu. Bukan berarti karyanya jelek, sama sekali tidak, cuman kita kan memberikan kesempatan. Bukan berarti oh dia mau udah terkenal jangan diekspos lagi, enggak seperti itu. Tetapi kita kan di sini juga mau memberikan CV yang terbaik untuk para seniman itu, sehingga nanti pada saat mereka berpameran atau berkarya di mana mereka tuh punya title itu yang membanggakan di bawah. Bahkan finalis pun mereka layak gitu untuk membanggakan dirinya, karena dari sekian banyak entry itu hampir semua itu profesional artis gitu. Jadi benar-benar buat walaupun ada sih kayak kalau kalah gimana gitu ya, tapi kebanyakan ya udah gitu, dijalanin aja gitu. Jadi memang ada downside-nya kalau nggak menang, atau bahkan nggak terpilih di 100 besar tuh banyak seniman besar 100 gitu. besar ya. Banyak gitu, karena kompetisinya sangat ketat. Silakan Pak Anang. Ya, makasih Mbak Mita. Ya, pertanyaan terakhir ya di sore hari yang agak berat. Jadi kalau dari kami melihat bahwa efek sampingnya itu, Mas, sebisa mungkin tidak dipandang secara negatif gitu. Jadi bagi teman-teman yang memang belum terpilih dalam Art Prize itu melihatnya sebagai tantangan gitu. Bagaimana akhirnya karya-karya seni berikutnya itu bisa menjadi jawaban gitu ya. Satu, dari pilihan menjadi jawaban terpilih di juri, lalu yang berikutnya bisa menjawab permintaan-permintaan yang ada di market seperti itu. Jadi jadikan sebagai tantangan untuk bisa lebih baik lagi ya gitu dalam mengkurasi apa yang ingin diceritakan dalam hasil karya tersebut. Di Art Prize kemarin itu juga perdebatan antara Mas Tom, Mas Enin itu panjang sekali gitu, antara yang monumental dengan meja makan gitu kan. Yang monumental ini
banyak suara, ini monumental banget gitu, tapi ini story-nya kuat banget. Nah, di situ perdebatan terjadi, sehingga memang para seniman ini akhirnya yang terpilih adalah bagaimana yang bisa memberikan cerita atas hasil karya yang dia buat, yang dia representasikan. Dan cerita ini kan bisa menceritakan perjalanan hidup, bisa menceritakan apapun gitu ya, seperti itu. Mbak Mita, terima kasih. Terima kasih. Oke, waktunya sudah selesai. Mohon maaf yang ada tadi 3-4 pertanyaan di belakang. Setelah ini mungkin bisa dilanjutkan dengan pembicara di luar. Tapi untuk sekarang sesi ini saya tutup dulu. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan kehadirannya. Terima kasih untuk para pemateri juga.